Amerika lagi-lagi dalam keadaan yang cukup kacau balau karena baru-baru ini terjadi protes dan demonstrasi besar-besaran di kota Los Angeles. Lebih tepatnya di state California, dan ini sudah berlangsung berhari-hari. Sampai gue syuting kira-kira sudah berlangsung 5 hari. Yang protes bukan ratusan tapi ribuan. Dan yang ngamanin bukan lagi polisi tapi tentara. Dan kerusuhan pun nggak bisa dihindari. The National Guard dispersed people in Santa Ana in Orange County. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di Los Angeles, California, Amerika? Kenapa protesnya sampai berhari-hari? Kenapa sampai ribuan orang turun ke jalan dan sekarang udah tentara yang ngurusin? Ada apa sebenarnya sama Amerika? Di bulan Juni 2025, ribuan orang turun ke jalan untuk melakukan aksi protes terhadap pemerintahan atau rezim Donald Trump yang dinilai merugikan masyarakat terhadap kebijakan barunya, yaitu mass deportation. President-elect Donald Trump is making headlines again with his recent social media post confirming his plans to fulfill his campaign promise of mass deportation of undocumented immigrants. Here's what you need to know. On November 8th, Tom Fitton, president of Judicial Watch, posted on Truth Social about Trump's plans to declare a national emergency and use military assets to reverse the Biden invasion through a mass deportation program. Trump replied with a simple true early Monday morning, November 18th. Alias mendeportasi banyak orang dari Amerika yang dianggap sebagai imigran ilegal yang punya catatan kriminal. Aksi demonstrasi ini bukan hanya diwarnai dengan demo yang besar-besaran, tapi juga kerusuhan. At Immigrations and Customs Enforcement, police firing flashbangs and rubber bullets, protesters using bins as barricades. Jadi penyebab utamanya apa? Penyebab utamanya adalah ICE. Bukan es batu ya, bukan dingin-dinginan, bukan seger-segeran, melainkan agensi resmi dari Amerika yang berkepanjangan dari Immigration and Customs Enforcement, sebuah lembaga imigrasi Amerika yang mengurus yaitu orang-orang yang dianggap illegal immigration yang dapat mempengaruhi national security and public safety, disingkat ICE. Sebenarnya di atas kertas kebijakannya itu bagus banget bahwa Donald Trump ingin mendeportasi ratusan bahkan ribuan orang yang terbukti ada di Amerika sebagai imigran yang ilegal yang mempunyai catatan kriminal. Niatnya tentu mengurangi atau bahkan menekan angka kriminalitas yang semakin naik di Amerika yang diduga dihasilkan gara-gara banyak banget ilegal imigran yang memang mereka itu kesana bukan buat nyari kerja tapi nyari tindakan kriminal. Dalam kerangkaiannya sih bagus gitu ya, dan kelihatan iya ya oke gitu loh, kayak lu pada bisa setuju. Tapi kenapa kok akhirnya ribuan orang di Los Angeles, California itu malah protes, malah turun ke jalan, bahkan sampai rusuh demonya, bahkan sampai tentara turun untuk ngurusin demonya. Especially posted U.S. National Guard soldiers watching carefully. Demonstrators chanted outside the federal buildings in Los Angeles at the center of the protests against Donald Trump's raids targeting undocumented migrants. These demonstrators peacefully making their point, those raids must stop. So too, the forceful pushback against the demonstrators by the US President. Jadi para pendemo ini itu mengkritik bagaimana eksekusi dari kebijakan ini itu sangat-sangat salah. Yang pertama, yang kemarin-kemarin juga ada rame gitu, bagaimana kok tiba-tiba yang diambil sama ICE itu biasanya bukan orang yang tepat gitu. Kayak aktivis, mahasiswa, atau orang-orang yang speak up untuk ngebela semangka atau nggak setuju sama si Donald Trump atau sama si biru-biru. Immigration agents have detained a Tufts University PhD student from Turkey after her student visa was terminated over alleged support for Hamas, according to the Department of Homeland Security. Rumeysa Ozturk, a child study and human development doctoral student, was arrested on a Boston street as she left her apartment for dinner. Video shows plainclothed agents swarming her, confiscating her phone, and handcuffing her on the spot. The Trump administration has been targeting foreign students involved in anti-Israel campus protests, and DHS confirmed Ozturk's visa was terminated due to her activities in support of Hamas. Nah lo kok salah tangkap atau gimana tuh? Oknum kah mungkin? Yang kedua, cara penangkapan itu seperti yang tadi udah dilihat, itu bener-bener kayak mengerikan menurut banyak orang. Kayak nggak sesuai hukum dan berbahaya. A sense of fear grips this tight-knit community Bring your paperwork with you. Show your hands. After ICE raided this meatpacking plant in Omaha, Nebraska. The looks on everybody's faces, it was just scared, crying.
Supervisor Stephanie Favila was in the morning meeting when agents entered Glen Valley Foods, arresting more than 70 migrants. Proses peradilannya bagaimana, pembuktiannya bagaimana itu tidak jelas dan tidak transparan. Bahkan tidak tahu apakah setelah ditangkap masih bisa bela diri, masih bisa menunjukkan dokumen-dokumen, atau sesimpel kayak orang ini sebenarnya sudah legal tapi kebetulan nggak bawa dokumennya pada saat kerja. Apakah akan langsung ditangkap dan langsung dideportasi begitu saja? Padahal bisa dicek dulu di rumahnya, ada tuh surat-suratnya, dan lain-lain, dan lain-lain. Jadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang muncul, kritik-kritik yang muncul, karena itu yang terjadi. Setidaknya banyak orang menyaksikan dan melihat ya ICE bertindaknya seperti tidak sesuai sama arahan, sama hukum, dan berlebihan. A big win that allows remains to Oster to return home to Massachusetts after being detained by immigration officials for 6.5 weeks. She is free! She is free! Cheers erupted outside of Vermont federal court after a judge ruled that Tufts University grad student Rameza Öztürk must be released from immigration custody on bail, allowing her to return to Massachusetts. Jadi begitulah kenapa banyak orang mengkritik kegiatan mass deportation ini. Dan seperti biasa di Amerika, tergantung pihak yang mana. Biasanya kalau udah pro sama Trump pasti akan ngeliat Trump sebagai hal yang baik, dan yang gak suka sama Trump pasti akan ngeliat kebijakan ini sebagai kebijakan yang berlebihan dari Trump. Dan ya terjadilah demo ini, dan ternyata demo ini berlangsung lama banget, berhari-hari, udah 5 hari. Dan ya tentu saja mungkin ya banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk berbuat kriminal, seperti akhirnya terjadi kerusuhan, penjarahan, bahkan sampai aksi-aksi kekerasan lainnya, dan akhirnya membuat demonstrasi ini menjadi lebih kacau balau, lebih chaos, dan lebih brutal bahkan. Others are here for disruption. And escalation was clearly inevitable. Gubernur California sendiri menilai bahwa ini semua kesalahan berada di Trump, yang bagaimana ia ini benar-benar kayak fuel the fire. Trump is pulling a military dragnet all across Los Angeles, well beyond his stated intent to just go after violent and serious criminals. His agents are arresting dishwashers, gardeners, day laborers, and seamstresses. That's just weakness masquerading as strength. Donald Trump's government isn't protecting our communities, they're traumatizing our communities. And that seems to be the entire point. California will keep fighting. We'll keep fighting on behalf of our people. Alias lempar bensin ke api gitu, yang udah lagi konflik panas sama dia malah dibikin lebih tambah parah dengan nyiram bensin, yaitu bensinnya adalah menurunkan tentara-tentaranya untuk mengatasi demonstrasi ini. Yang dimana menurut hukum, correct me if I'm wrong, kalau ada National Guard, tentaranya Amerika yang punya Trump itu turun ke daerah California, itu mesti sesuai approval dari governornya, baru boleh turun gitu. Tapi tiba-tiba langsung turun aja. Jadi kayak, wow, kok lu melanggar peraturan sendiri nih, jadi kayak bagaimana? Dan hal ini akhirnya menjadi bekal yang dibawa sama governor dari California untuk menuntut Donald Trump ke pengadilan. Unfortunate, completely avoidable, unnecessary, and by the way, unlawful. They are trying to exercise authority they do not have. In order for them to call in the National Guard, there needs to be a rebellion. There's not. There needs to be an invasion. Wow, jadi chaos banget, jadi kacau banget, jadi rusuh banget, dan ini masih berlangsung. Dan pemerintahan malah makin banyak nurunin pasukan untuk mengamankan demonstran. Diadakan juga bahkan jam malam, dan demo pun tetap terjadi walaupun sudah dikasih ada jam malam di Amerika. Overnight, more arrests in downtown as a group of rioters clashed with police following mostly peaceful demonstrations. As more troops and Marines arrive, Governor Newsom ramped up his legal fight, filing an emergency request asking a court to block the administration's use of... Jadi menurut gua chaos banget, dan tentu saja itu adalah gambaran besar kulit dari apa yang terjadi. Buat teman-teman yang emang ngikutin beritanya, emang pelajarin, atau bahkan yang lagi tinggal di sana, mungkin bisa bantu di kolom komentar di bawah untuk nambahin atau ngasih info. Ini buat perspektif ya, kayak yang demonstrasi merasa bahwa ini harus yang mereka lakukan untuk demo gitu. Tapi beberapa pendukung Trump tuh banyak yang bilang kayak lu ganggu jalan, bikin macet dan lain-lain, bikin rusuh, sehingga jadi kayak nggak simpati dan lain-lain. Tapi di sisi lain juga ada yang bilang kalau yang bikin rusuh itu oknum, atau bahkan gara-gara dituntutin tentara malah jadi rusuh. Wah, banyak nih argumen-argumen liar di internet yang ya silakan kalian tambah-tambahin di bawah kalau kalian mau punya argumen mengenai situasi yang lagi kisruh ini. Korban luka-luka udah ada, ratusan orang udah ditangkap dan masih berlangsung, dan semoga kedepannya yang terbaik untuk masyarakat Amerika. Kalau kalian suka sama konten-konten yang ngebahas keadaan sosial politik di Amerika kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.